Selamat pagi, Shalom, saudara yang terkasih. Kita bersyukur hari baru yang kita sedang nikmati. Mari bersyukur, mari berdoa. Bapa di sorga, kami patut mensyukuri hari ini yang sedang kami jalani. Kami hendak mengisinya dengan mendasari firman Tuhan. Tolonglah kami untuk bisa memahami firman kemuliaan-Mu dalam sepanjang hidup hari ini. Di dalam nama Yesus, amin. 2 Samuel pasal 12 ayat 5. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati." 6. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul." 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Saudara yang terkasih, cerita adalah bahasa komunikasi yang paling mudah dan gampang, bisa dipahami dengan berbagai latar belakang manusia, sehingga cerita memiliki kekuatan yang sangat besar. Nathan menggunakan metode cerita untuk menyadarkan Raja Daud bahwa dialah orang kaya yang tamak dan egois itu yang menindas orang yang miskin, Uria dan Berseba. Daud mengambil istri Uria untuk menjadi istrinya, dan Uria dimajukan di dalam medan perang supaya ia mati tewas karena pedang. Sehingga firman Tuhan katakan, "Mengapa engkau menghina Tuhan dan melakukan apa yang jahat di matanya? Padahal akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan yang melepaskan engkau dari tangan Saul." Saudara yang terkasih, di zaman sekarang ini kita bisa menggunakan cerita sebagai kritik. Tidak perlu sebuah kesalahan harus dibuka secara terang-terangan. Terkadang lebih efektif melalui sentuhan cerita. Lebih manusiawi, tetapi tepat sasaran. Orang yang berbuat salah ketika ditegur terang-terangan bisa membela diri. Tetapi lewat cerita yang halus, dia digiring untuk menemukan kesalahannya. Cerita memperkaya kedalaman budi pekerti seseorang, membentuk kepribadian, dan dapat memperkuat iman. Tidak heran sebagian besar isi Alkitab dalam bentuk cerita. Karena itu kita harus mampu menegur, menasihati melalui cerita. Kita bisa memulainya dalam kehidupan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, mari berdoa. Tuhan Yesus, kuduskanlah bibir dan mulut kami, supaya dapat menceritakan hal-hal yang baik dan membangun dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami menjalani hari ini, kepadamu kami serahkan kehidupan kami bersama keluarga kami. Memohon kasih setia Tuhan, kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan. Tuhan anugerahkan bagi setiap anak-anak-Mu dalam bekerja, dalam berkarya, dalam berusaha, dan dalam pendidikan meraih cita-cita kami. Berbagai pergumulan, berbagai penderitaan, banyak hal permasalahan di hidup ini. Kami memohon pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan selalu hadir menolong kami.
ada jalan keluar yang terbaik bagi kami. Dalam nama Yesus, amin.